Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu DRA Lulup Endah Tripalupi MPD selaku pembimbing satu saya. Yang terhormat kepada Bapak Kadek Raiswena SPD MPD selaku pembimbing dua saya. Dan yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penelaah. Perkenalkan, nama saya Lulu Lestari. Kali ini saya akan mempresentasikan judul saya, yaitu Analisis SWOT Potensi dan Daya Tarik Wisata Osing Kemiren dalam rangka pengembangan Desa Adat Kemiren, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi, tahun 2021. Latar belakang. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan devisa dari sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan kemajuan pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Bukan rahasia umum lagi, Indonesia memiliki beragam sumber daya alam. Banyak sumber daya alam, keragaman budaya, dan kesenian di suatu daerah yang memiliki ciri khasnya masing-masing, yang dapat diperlihatkan ke daerah lain, bahkan mancanegara. Khas tersebut dapat dijadikan objek wisata ataupun industri wisata. Di Indonesia, daya tarik pariwisata tidak hanya keindahan alamnya saja, melainkan keragaman Indonesia sangat menarik untuk dikenalkan melalui pariwisata. Dalam konsep desa wisata, potensi-potensi yang ada dalam desa dikenalkan kepada para wisatawan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan menjadikan desa yang mandiri serta sejahtera. Desa wisata adalah desa yang memiliki potensi, keunikan, dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik, lingkungan alam, pedesaan, maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana sehingga siap untuk menerima dan menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Mulyawan 2008. Di Indonesia, pariwisata tidak sedikit memberi peran penting bagi perekonomian Indonesia karena dapat meningkatkan devisa negara dan juga dapat memberi peluang kerja bagi masyarakat yang berada dekat objek wisata tersebut. Perkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, dikelola baik secara ekonomis, sosial, dan budaya. Namun jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan masyarakat. Untuk menjamin agar pariwisata dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan serta mendatangkan manfaat bagi manusia dan meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul, maka pengembangan pariwisata perlu didahului dengan kajian yang mendalam, yaitu dengan melakukan analisis lingkungan di mana objek wisata tersebut berada. Hal tersebut sangat diperlukan karena perubahan sering terjadi sehingga dapat dikatakan perencanaan strategis adalah sebagaimana suatu organisasi atau lembaga secara periodik mengetahui atau dapat menilai kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman bila terjadi perubahan lingkungan usahanya. Yueti 2005. Sebagai salah satu daerah destinasi wisata di Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi wisata dari wisata budaya, wisata alam, dan wisata lainnya. Dari banyaknya wisata yang ada di Banyuwangi, oleh karena itu sudah berkembang jenis wisata minat khusus, yaitu wisata alternatif yang disebut dengan wisata adat suku Osing yang terletak di Kemiren, Kecamatan Gelagah, berjarak 5 km dari pusat pemerintah kabupaten dan 2 km dari pusat pemerintah kecamatan. Desa Kemiren ini memiliki keunikan tersendiri dari objek wisata lainnya, karena di sini kita dapat melihat dan menemukan keunikan budaya tradisional yang memiliki nilai sejarah yang tinggi yang dimiliki
oleh Banyuwangi. Desa wisata di sini menawarkan kegiatan wisata yang menekankan pada unsur-unsur pengalaman dan bentuk wisata aktif yang melibatkan wisatawan berhubungan langsung dengan masyarakat setempat. Dengan ciri menonjolkan kelokalan budaya, diharapkan desa wisata ini mampu bersaing dengan tempat wisata lain. Pengembangan desa wisata ini harus memperhatikan kemampuan dan tingkat penerimaan masyarakat setempat yang akan dikembangkan menjadi desa wisata tersebut. Namun demikian, di balik keunikan-keunikan tersebut, ada juga masalah yang dimiliki desa tersebut terkait fasilitas dan infrastruktur yang masih kurang. Kualitas sumber daya manusia yang rendah, kurangnya kesadaran dalam pariwisata, serta beberapa hal terkait lainnya. Peran masyarakat dalam penentuan pengembangan desa wisata adat Kemiren memerlukan perhatian khusus agar mampu bersaing dengan wisata lain dan mampu bertahan dengan adanya modernisasi di zaman seperti yang saat ini. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul analisis SWOT potensi dan daya tarik wisata Osing Kemiren dalam rangka pengembangan desa adat Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, tahun 2021. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: yang pertama, kekuatan apakah yang dimiliki wisata Osing Kemiren? Yang kedua, kelemahan apakah yang dimiliki wisata Osing Kemiren? Yang ketiga, peluang apakah yang dimiliki wisata Osing Kemiren? Yang keempat, ancaman apakah yang dihadapi wisata Osing Kemiren? Yang kelima, strategi apa yang tepat untuk diterapkan sebagai strategi pengembangan wisata Osing Kemiren. Adapun tujuan dari rumusan masalah tersebut yaitu: yang pertama, kekuatan yang dimiliki wisata Osing Kemiren, kelemahan yang dimiliki wisata Osing Kemiren, peluang yang dimiliki wisata Osing Kemiren, ancaman yang dimiliki wisata Osing Kemiren, strategi yang tepat untuk diterapkan sebagai strategi pengembangan wisata Osing Kemiren. Adapun manfaatnya yaitu: yang pertama, manfaat secara teoritis, yaitu secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan untuk memperkuat teori yang ada dan memberikan sumbangan pengetahuan untuk pengembangan ilmu manajemen strategi khususnya tentang analisis SWOT. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama, bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan tentang apa yang perlu diperhatikan dalam pengembangan wisata di desa Osing Kemiren agar dapat menggali dan mengelola potensi desanya. Yang kedua, bagi peneliti, bertambahnya ilmu serta wawasan tentang studi kelayakan wisata dan tentang manajerial khususnya tentang pengembangan potensi wisata. Yang ketiga, bagi UNIKSA, referensi bagi mahasiswa sebagai acuan dan dasar penelitian yang relevan di masa yang akan datang serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya. Kajian teori. Yang pertama, desa wisata. Menurut Mulyawan 2008, desa wisata adalah desa yang memiliki potensi, keunikan, dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik, lingkungan, alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana sehingga siap untuk menerima dan menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Yang kedua, pariwisata. Menurut Pendit 2002, istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sanskerta yang komponen-komponennya terdiri dari pari yang berarti penuh, lengkap, berkeliling, wis atau man yang berarti rumah, properti, kampung, komunitas, dan ata berarti pergi terus-menerus, mengembara, roaming about, yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan istilah pariwisata. Berarti pergi secara lengkap, meninggalkan rumah atau kampung, berkeliling terus-menerus dan tidak bermaksud untuk menetap di tempat yang menjadi tujuan perjalanan. Yang ketiga itu daya tarik wisata.
Menurut Suwantoro 2004, daya tarik wisata yang juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Daya tarik wisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Yang keempat, analisis lingkungan. Langkah pertama suatu perencanaan strategis pemasaran pariwisata adalah melakukan analisis lingkungan, di mana suatu daerah tujuan wisata itu berada. Yang pertama yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan eksternal. Yang kelima ada analisis SWOT. Menurut Friendly Rangkuti 2009, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yakni situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yakni situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, yakni situasi atau kondisi yang merupakan gambaran peluang yang ada dari sisi luar suatu organisasi atau perusahaan, dan gambaran tersebut dapat memberikan peluang berkembangnya suatu organisasi atau perusahaan di masa depan. Yang keempat ada threats atau ancaman, yakni situasi atau kondisi yang merupakan gambaran ancaman dari suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan suatu usaha. Penelitian dahulu yang pertama ada Yunita 2015 dengan judul Strategi Pengembangan Pariwisata di Desa Suwarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Labak, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kedua ada Pratama Yoga 2017 dengan judul Analisis SWOT sebagai strategi pengembangan objek wisata Anjungan Tukat Melangit, Desa Jaham, Kecamatan Tembaku, Kabupaten Bangli, Universitas Pendidikan Ganesha. Metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal daerah tujuan wisata adat Osing Kemiren untuk mengetahui gambaran tentang kondisi internal berupa strength, weakness, serta kondisi eksternal berupa opportunity dan threat yang mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan, serta merumuskan strategi yang tepat untuk diterapkan pada objek wisata desa wisata adat Osing Kemiren. Definisi operasional variabel. Rangkuti 2006 menyatakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threats adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematik untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan strength dan peluang opportunity, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan weakness dan ancaman threat. Adapun definisi operasional variabel SWOT adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kekuatan atau strength, yaitu kekuatan merupakan sumber atau kemampuan yang dikuasai atau yang tersedia bagi perusahaan dan memberikan keuntungan dibandingkan dengan para pesaingnya dalam melayani kebutuhan para pelanggan. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam salah satu sumber daya atau kemampuan capability perusahaan dibandingkan dengan para pesaingnya yang menciptakan kerugian dalam usaha memenuhi kebutuhan para pelanggan secara efektif. Yang ketiga, peluang atau opportunity merupakan suatu yang menguntungkan di dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan yang terdapat di dalam lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan merupakan sebuah peluang. Yang keempat ada ancaman atau threat, merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan
atau menyenangkan di dalam sebuah lingkungan. Ancaman adalah rintangan utama terhadap posisi saat ini atau posisi yang diinginkan perusahaan. Lokasi penelitian. Pelaksanaan dalam penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Tosing Kemiren yang berlokasi di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Populasi dan sampel. Populasi diambil dalam penelitian ini adalah semua orang yang melakukan kegiatan berpariwisata di Desa Adat Osing Kemiren pada tahun 2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode incidental random sampling, yaitu merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan atau incidental. Bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data. Sugiono 2007. Untuk mengetahui besarnya ukuran sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini digunakan rumus pendekatan Slovin. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Metode pengumpulan secara observasi dan wawancara. Instrumen penelitian. Untuk menunjang metode observasi dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan instrumen observasi dalam bentuk narasi. Observer hanya menyediakan kertas kosong untuk kemudian menulis dan mencatat hal-hal yang terjadi terkait dengan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis SWOT. Menurut Rangkuti 2006, langkah-langkah dalam analisis data dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Pada tahap ini, pada dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, tetapi juga suatu kegiatan pengklasifikasian dan praanalisis. Pada tahap ini, data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal dapat diperoleh di dalam perusahaan itu sendiri, sementara data eksternal dapat diperoleh dari lingkungan di luar perusahaan. Yang kedua, tahap analisis. Setelah pengumpulan semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam model-model kualitatif perumusan strategi. Yang ketiga ada dari hasil analisis kemudian diinterpretasikan dan dikembangkan menjadi keputusan pemilihan strategi yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Strategi yang dipilih biasanya hasil yang paling memungkinkan, paling positif dengan resiko dan ancaman yang paling kecil. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.